Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kembali insyaallah kita akan membahas salah satu kitab yang ditulis oleh seorang wanita. Beliau bernama Haifa binti Abdullah Ar-Rashid. Beliau dikenal dengan laqab Ummu Ahmad. Ya, beliau menulis kitab ini, subhanallah, dia termotivasi. Bagaimana motivasi beliau ini ketika banyak sekali di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan, bahkan dilupakan, sehingga beliau mulai menulis satu persatu mana di antara sunnah-sunnah tersebut itu yang sudah mulai banyak ditinggalkan. Karena beliau berpikir, ketika salah satu sunnah yang ditinggalkan terus menerus, maka manusia ini akan mengira bahwasanya itu bukan termasuk bagian daripada sunnah. Termasuk sebaliknya, ketika hal itu yang bukan sunnah tetapi dilakukan terus menerus, maka orang-orang itu akan mengira bahwasanya itu adalah bagian daripada sunnah. Karena banyaknya orang-orang yang telah mengamalkan hal-hal yang bukan sunnah, sehingga mereka menjadikan itu adalah sebuah dalil syariat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Apabila kalian itu mengikuti, mentaati kebanyakan manusia yang ada di atas muka bumi, maka mereka itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang sumber syariat Islam itu yang pertama dari Al-Quran, dan yang kedua dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kita masuk pada bagian yang pertama, pada halaman yang pertama. Di situ beliau mengatakan dari kata pengantarnya, ya, sesungguhnya mempelajari dan mengamalkan serta mendakwakan ilmu agama merupakan bagian dari upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita dakwah, kita itu harus belajar. Ya, belajar ilmu agama ini merupakan kewajiban dari agama kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi
Fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang muslim. Bagaimana ketika seorang muslim itu dia tidak mengenal agamanya, dia tidak mengetahui bagaimana tata cara beribadah kepada Tuhannya, sehingga Rasulullah SAW menekankan fariidhatun ala kulli muslim, wajib hukumnya bagi setiap orang yang mengaku dia adalah seorang muslim. Setelah dia mempelajari, kemudian dia mengamalkan. Percuma ketika seorang itu dia hanya mempelajari ilmunya tetapi tidak mau mengamalkannya. Allah SWT mengatakan di dalam surat As-Saffat, Allah berfirman, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya itu merupakan kecelakaan yang besar di sisi Allah bagi mereka yang mengucapkan tetapi tidak mau mengamalkannya. Ya, makanya Allah SWT itu mencela orang-orang Yahudi. Mengapa orang-orang Yahudi? Mereka itu memiliki ilmunya, mereka mempelajari ilmunya, bahkan mereka itu juga mengenal Nabi Muhammad SAW. Mengenal Nabi Muhammad SAW melebihi bagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal anak-anak, mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Walakin fariqam minhum yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Mereka itu menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka itu mengetahuinya. Kalau kita sudah belajar, mari kita amalkan. Dan kita mengamalkan ini sesuai dengan kemampuan kita. Dan kemampuan antara kita dengan yang lainnya itu berbeda. Makanya Allah itu selalu mengatakan di dalam urusan mengamalkan, apa yang Allah katakan? Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kalian, semaksimal kita. Kita mampu, kita amalkan. Kalau kita tidak mampu, cukup kita ajarkan. Ya. Karena memang selalu bersama antara mempelajari ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Ini selalu bersamaan. Ya, selalu bersamaan. Kemudian serta mendakwakan ilmu agama. Setelah kita belajar, kita mengamalkan, kemudian kita dakwakan. Makanya Rasulullah SAW itu dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, itu selama 3 tahun. Kita kalau mau berdakwah berarti berdakwah sesuai dengan metodenya siapa? Metodenya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini berdakwah selama 3 tahun, sirriyah, sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya untuk memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dakwah secara terang-terangan. Makanya Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga dekat kalian. Jadi yang pertama kali kita dakwakan siapa? Keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, karib kerabat kita, itu yang kita dakwakan. Jangan sampai kita ini hanya mendakwakan kepada orang-orang yang jauh, tetapi kita lupa di dalam mendakwakan keluarga kita. Makanya Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim, Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita itu harus berdakwah yang pertama kali kepada keluarga kita. Ya. Dan ini semua mempelajari, mengamalkan, kemudian mendakwakan, ini merupakan bagian dari upaya
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub. Ilmu itu merupakan taqarrub, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia itu berjalan dan di atas jalan tersebut dia itu menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia merupakan amalan yang paling utama dan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu ini termasuk amalan yang paling utama dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ingin di dalam ilmu ini ingin mengangkat derajat kita di sisi Allah, bukan mengangkat derajat kita di sisi manusia. Yang mengangkat derajat kita di sisi manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini, maka manusia itu akan menjadi dua bagian. Entah dia menjadi orang yang mulia atau dia akan menjadi orang yang hina dengan ilmunya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Qur'an hujjatun laka wa 'alaika. Quran ini bisa menjadi penolong kalian atau bisa akan menjadi bumerang atas kalian. Hujjatun laka au 'alaika. Ya. Makanya Allah SWT mengatakan di dalam akhir surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang telah kalian lakukan. Allah tahu semuanya. Ya, maka Allah di sini mengatakan yarfa'. Allah itu akan angkat derajatnya. Di dalam surga itu juga ada derajatnya. Posisi kita ini satu sama lain di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda derajatnya. Dan kelak nanti akan menentukan itu semua adalah derajat kita ketika berada di surga. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Bahwasanya setiap amalan yang kalian lakukan itu akan menentukan derajat kalian di surga. Likullin darajatun mimma amilu. Oleh karena itu, para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ilmu dan mendakwakannya. Ya. Para nabi ini tugasnya dua. Mubasysyirina wa mundzirin. Mubasyirin ini berarti memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman berupa surga, berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berupa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, berupa kenikmatan-kenikmatan. Ini mubasyirin. Wa mundzirin, yaitu memberikan peringatan, tahdzir kepada umatnya tentang azabnya Allah, tentang siksa Allah Subhanahu wa taala, tentang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan tandzir. Makanya manusia itu perlu untuk diperingatkan. Ya. Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Allah SWT mengatakan, kita lihat kitabnya ya, pada halaman yang pertama, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wahyu, kita berbicara wahyu, berarti itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Makanya tidak ada wahyu setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inqata'al wahyu. Wahyu terputus. Ya, tidak ada wahyu setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang terakhir turun itu apa? Yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa ayatnya? Allah mengatakan idza jaa nasrullah. Itu surat, ayat. Ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Nanti bisa dicek. Allah mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Berhati-hatilah kalian terhadap sebuah hari yang di hari tersebut kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudhlamun. Kemudian manusia itu akan Allah sempurnakan setiap apa yang telah mereka lakukan. Semuanya. Kebaikan yang telah mereka lakukan dibalas oleh Allah. Keburukan yang mereka lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yudhlamun. Dan mereka itu tidak akan pernah terzalimi sedikit pun. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menambah keburukan yang telah mereka lakukan, ditambahkan sama Allah Subhanahu wa taala keburukannya. Ya. Berarti ini sebuah kezaliman. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Bahwasanya aku ini mengharamkan atas diriku sebuah kezaliman, dan aku pun juga mengharamkan kezaliman di antara kalian, dan janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Ya, jangan menzalimi satu sama lain. Kelak di akhirat itu cuman ada dua hal. Yang pertama fadl, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan karena amalan kita. Kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita ini tidak sebanding dengan surga yang telah Allah siapkan. Kenikmatan yang akan Allah berikan yang berada di dalam surga itu tidak sebanding dengan amalan yang telah kita lakukan. Semua itu karena apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-adlu. Adl ini adalah keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang masuk ke dalam neraka, ya, masuk dalam neraka itu karena apa? Karena keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik hakim? Ya. Allah ini sebaik-baik hakim yang Allah akan memutuskan setiap perkara yang ada di antara hamba-hambanya. Jadi ketika seorang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan bentuk kezalimannya Allah, tetapi bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah. Kita masuk pada halaman yang ketiga. Ya, ini masih dalam kata pengantar ya. Saya ambil inti-intinya saja sampai kita masuk dalam pembahasan kitab. Pada halaman yang ketiga di sana ada baris yang ketiga. Indah sekali ungkapan dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkaitan dengan masalah ini. Beliau mengatakan tak samar lagi bahwa kesepakatan orang banyak yang mempraktekkan suatu amalan dalam waktu yang lama tidaklah dapat dijadikan sebagai dalil syar'i. Ya. Jadi di sini berkaitan dengan masalah adat istiadat. Ketika adat istiadat itu dilakukan terus-menerus, ya dilakukan terus-menerus, maka
bisa dijadikan sebuah dalil syar'i bagi masyarakat sekitar. Contohnya sekarang kita ini berada di dalam bulan Muharram. Mereka itu tidak mau mengawinkan anak-anak mereka di dalam bulan Muharram. Khawatir apa? Sial. Mereka khawatir sial kalau mengawinkan anak mereka di dalam bulan Muharram. Nanti rumah tangga mereka akan hancur, nanti mereka tidak mendapatkan rizki. Ya. Maka ini yang dikhawatirkan, adat bisa menjadi sebuah syariat. Kalaupun syariat dijadikan adat, monggo silakan. Tetapi tetap niat ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Imam Syatibi. Karena ditemukannya sebuah dalil yang tidak pernah diketahui orang banyak sekian lama, akan membatalkan amalan ini sekaligus menjadikan praktek yang sudah biasa dilakukan itu tidak bermakna sia-sia. Ya. Kemudian kita masuk pada halaman yang keempat. Tentang kisah Imam Ahmad rahimahullah. Pada pembahasan ini tampaknya kisah yang telah diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah cukup relevan untuk dipaparkan. Dikisahkan bahwasanya suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah melihat seorang laki-laki yang mewarnai jenggot putihnya dengan daun pacar yang warna merah, ya, diwarnai jenggotnya. Kemudian dia segera menghampiri laki-laki itu dengan ramah dan muka yang berseri-seri. Lalu beliau berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau karena telah menghidupkan yang telah mati. Ini sunnah yang ditinggalkan. Ya, jenggot yang telah putih, ya, kemudian diberikan pacar, bukan warna hitam ya, biar lebih terlihat lebih muda. Tetapi diberikan apa warna? Warna merah, warna pacar atau yang lainnya. Ya. Maksudnya yaitu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau karena telah menghidupkan yang telah mati. Maksudnya yaitu laki-laki tersebut telah menghidupkan sunnah mewarnai jenggot putih dengan daun pacar atau yang lainnya selain warna hitam. Ya, maka ini diantara sunnah yang telah mati. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan semoga Allah merahmati engkau yang telah menghidupkan sunnah yang telah mati. Maksudnya mati di sini apa? Banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya, banyak ditinggalkan oleh manusia. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kita masuk pada halaman yang ke-30. Halaman yang ke-30. Seputar amalan sunnah yang ditinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam Ar-Risalah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan sesuatu, ya, sudah didapat ya ibu-ibu ya. Halaman yang ke-30 yang seputar amalan sunnah yang ditinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam Ar-Risalah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan sesuatu, sementara tidak ada seorang pun selain beliau yang lebih suci. Ya, kalau Rasul tidak mengamalkan, maka apakah ada manusia yang lebih suci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu memegang Taurat. Ya, memegang Taurat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Da ya Ibnu Khattab, tinggalkan kitab tersebut ya Ibnu Khattab." Ya. "Lau kana Musa hayyan, ma wasa'a Allah illa ittaba'ani." Apabila Nabi Musa alaihi salatu wasallam itu masih hidup, maka tidak akan pernah mulia dia sampai dia mengikuti syariatku. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia yang paling suci. Ya. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkannya, maka kita juga tidak mengamalkannya. Cukup kita tinggalkan karena Nabi tidak mengamalkannya. Sebagai bentuk ketaatan kita
di dalam mengikuti beliau yang tidak mengamalkannya. Ya. Beliau tidak mengamalkan sebuah amalan, kita juga tidak mengamalkannya. Sebagai bentuk apa? Ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengamalkannya. Makanya Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa, "Man ata'ar Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia taat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, ya, beliau mengatakan periwayatan syariat yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya ada 4 macam. Periwayatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya itu terdapat 4 macam. Yang pertama, meriwayatkan perkataan beliau, ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bentuk penetapan syariat. Ya. Contoh dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Bahwasanya 2 rakaat fajar ini lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ini contoh dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakaat al-fajr berarti ini bukan termasuk sholat subuh. Ya, bukan sholat subuh. Rakaat al-fajr ini merupakan 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh. Maka dimaksud dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, atau dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, lahuma habbu ilayya minad dunya jami'an. Bahwasanya 2 rakaat fajar itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kalau kita ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Nabi cinta mengamalkan 2 rakaat fajar sebelum salat subuh, dan kita pun mengamalkannya sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mencintai amalan tersebut. Ya, di dalam mencintai amalan tersebut. Kemudian yang kedua, meriwayatkan perbuatan beliau. Ya, meriwayatkan perbuatan beliau. Di antara perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar." Bahwasanya aku mengatakan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allahu akbar, dan Allah maha besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya, ucapan ini lebih aku cintai, mimma tala'at alaihi syams, daripada tempat terbitnya matahari, yaitu dunia. Jadi ini selalu diamalkan. Ya, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebuah perintah, ya, tetapi sebuah pengamalan. Mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, sehingga para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan orang yang paling mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu bukan sebuah bentuk ibadah, tetapi dengan mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niatan kita ittiba, itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sebuah ibadah. Contohnya yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dabba ini, ya, merupakan jenis labu yang manis. Ini dabba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dabba. Kemudian Rasulullah memakannya, dan Rasul mencintai, menyukainya dabba ini tadi. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sejak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan dabba, maka aku pun juga menyukainya.
menyukai dabbah ini tadi. Karena apa? Karena Nabi juga mencintai. Inilah tanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasul itu diikuti di belakangnya, jalan kakinya. Ya, itu diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam meminum susu, ya, di rumahnya, di jendelanya, caranya beliau minum susu itu diikuti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena mereka memang cinta melihat langsung bagaimana potret kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sebuah bentuk kemuliaan. Ya, sebuah bentuk kemuliaan ketika seorang dia mengikuti nabinya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, yaitu meriwayatkan penetapan beliau terhadap perbuatan sahabat yang dilihat oleh beliau atau disampaikan kepada beliau. Ya, penetapan Nabi Muhammad SAW ini dikatakan sebagai takrir. Yang pertama itu dikatakan sebagai qauliyah. Itu sebuah perkataan. Kemudian kedua dikatakan sebagai fi'liyah, yaitu sebuah perbuatan. Maka yang ketiga ini sebagai takririyah, yaitu sebuah penetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Nabi setuju, ana setuju. Maka ini sebagai takrir, meskipun tidak diucapkan dan tidak diamalkan. Takrir ini apa? Tidak diucapkan, tidak diamalkan, cukup Nabi mendiamkan atau menyetujuinya. Ini namanya takrir. Ya, yaitu menetapkan. Sebagaimana ketika mereka memakan dhab, apa dhab itu? Biawak. Ya, itu Nabi mendiamkannya. Ya, berarti ini sebagai bentuk apa? Takririyah. Kemudian yang keempat, periwayatan para sahabat tentang suatu perbuatan yang memiliki sebab, namun beliau tidak melakukannya. Ya, yang keempat ini apa? Periwayatan para sahabat tentang suatu perbuatan yang memiliki sebab, namun Rasulullah SAW tidak melakukannya. Ya, ini berbeda dari qauli, dari fi'li, dari takriri. Ini perbuatannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sebabnya. Contohnya, dan di sini ada dua macam. Yang ada sebabnya ini ada dua macam. Yang pertama, penjelasan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau meninggalkan amalan tertentu dan tidak melakukannya. Seperti sabda beliau berkaitan dengan para syuhada perang Uhud. Rasul mengatakan mereka jangan dimandikan dan jangan pula disolatkan. Dan sabda beliau berkaitan dengan salat Id, tidak ada azan, iqamah dan seruan. Ini ada sebabnya. Serta sabda beliau berkaitan dengan salat jamaah yang dilakukan, tidak ada bacaan tasbih di antara keduanya. Nah, kita jamaah, kita salat zuhur dan asar, itu tidak ada ucapan tasbih di antara keduanya. Langsung kita melakukannya, ya. Dan tidak ada tasbih juga setelah selesai mengerjakannya. Ya, setelah kita menyelesaikan sholat jamaah, di antara keduanya tidak ada tasbih. Dan ketika kita selesai melaksanakan jamaah yang terakhir juga tidak ada tasbih. Pertama dan terakhir tidak ada tasbih. Dan ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena mereka menjamak sholat mereka. Ya, kita sholat. Misalkan kita jamak takhir, ya, kita akhirkan. Kita sholat duhur di waktu asar. Ya, ketika kita melaksanakan sholat duhur di waktu asar, kita memulai sholat duhur. Selesai melaksanakan sholat duhur, maka kita harus melanjutkan sholat asar. Selesai kita melaksanakan sholat duhur ini tidak ada tasbih, tidak ada subhanallah. Langsung kita melaksanakan sholat asar. Selesai kita salam dari sholat asar kita, kemudian tidak ada tasbih lagi. Langsung kita berdiri. Karena sebabnya apa? Karena sebabnya ada jamak. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada riwayat dari sahabat mengenai suatu amalan menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengamalkannya. Karena sekiranya itu dilakukan Nabi,
Niscaya para sahabat memperhatikannya serta mengajak orang-orang supaya melakukannya. Begitu pula sebagian besar atau salah satu dari mereka pasti akan meriwayatkannya. Oleh karena itu, manakala tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkannya atau menceritakannya dalam kumpulan catatan mereka, berarti amalan itu tidak diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena yang meriwayatkan juga para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan mungkin para sahabat ini menyembunyikan ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka mendapatkannya, mereka mengamalkannya, dan mereka mendakwakannya dan meriwayatkannya. Ya, makanya banyak sekali riwayat-riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anha, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, karena apa? Mereka meriwayatkan. Contohnya, beliau tidak melafadzkan niat ketika mengawali sholatnya. Ketika sholat, Rasulullah SAW tidak pernah melafadzkan niatnya. Nawaitu, apa biasanya? Nawaitu as-salat adh-dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Ya, aku sholat duhur 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu Rasulullah SAW tidak pernah melafadzkan niatnya. Berbeda ketika seorang dia melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Kalau umrah, ketika dia ingin melafadzkan niatnya, karena Nabi Muhammad SAW melafadzkannya, labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku menjawab panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah, dilafadzkan sama Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika beliau memulai sholat, tidak pernah dilafadzkan, cukup di dalam hati. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Beliau pun tidak berdoa setelah sholat subuh, ya, sholat asar dan sholat yang lainnya. Setelah melaksanakan sholat wajib tidak ada berdoa. Ya, biasanya kita selesai sholat, ya, maka tidak ada doa, mengangkat kedua tangan setelah sholat itu tidak ada. Dan ini tidak diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian para makmum tersebut mengamininya. Ya, setelah imam kemudian dia doa, kemudian makmumnya mengamininya. Dan ini tidak pernah dilakukan di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau juga tidak pernah mengangkat tangan pada setiap sholat subuh setelah bangkit dari rukuk. Setelah sholat subuh, rakaat yang kedua, bangkit dari rukuk, kemudian Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya dan mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Itu tidak pernah diangkat oleh Rasulullah SAW tangannya. Ya, ini berarti apa? Masuk ke dalam periwayatan yang keempat, yaitu periwayatan para sahabat tentang suatu perbuatan yang memiliki sebab, namun beliau tidak melakukannya, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk amalan yang dilarang, karena tidak pernah dilakukan dan tidak pernah juga diriwayatkan oleh seorang sahabat pun. Kalau memang itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, pasti ada riwayat yang sahih dari sahabat, dan ini tidak ada riwayatnya. Ya, baik yang muda, baik sahabat yang muda, yang tua, pria maupun sahabiah, seorang wanita, hal itu tidak pernah diriwayatkan. Tidak mengangkat tangan setelah ruku kedua pada salat subuh, kemudian berdoa Allahumma hdina fiman hadait, lalu para makmum mengamininya. Terus menerus beliau melakukan tanpa satu hari pun yang terlewatkan. Tidak ada satu hari pun yang terlewatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya setelah melaksanakan sholat subuh. Kemudian beliau juga tidak mandi untuk mabit, menginap di Musdalifah. Ya, bagi mereka yang melaksanakan haji, bahwasanya ketika mabit di Musdalifah, Rasulullah SAW tidak mandi. Untuk melempar jumrah, untuk melakukan tawaf ziarah, serta untuk melaksanakan salat istisqa dan salat khusyuf. Dari sini jelas bahwasanya pendapat yang mengatasnamakan sunnah, ya, sunnahnya mandi
ketika akan melakukan amalan-amalan tersebut telah menyelisihi sunnah itu sendiri. Sebab amalan tidak dilakukan Nabi juga termasuk sunnah. Ya, amalan yang tidak dilakukan Nabi berarti itu juga termasuk dalam sunnah. Kita tidak mengamalkannya. Ya, karena tidak diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana amalan yang dilakukan oleh beliau. Ketika kita menganggap sunnah, melakukan amalan yang tidak beliau lakukan, berarti sama dengan kita menganggap sunnah meninggalkan amalan yang beliau lakukan, tidak ada bedanya. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, taraktu ala mahajjatil bayadha, aku telah meninggalkan kalian itu di atas manhaj yang putih yang bersih. Lailuha kanahariha, malamnya itu seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, tidaklah dia itu menyelisihi jalannya Rasulullah SAW kecuali dia itu akan binasa. Semua telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Salman Al-Farisi, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, bertemu dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, hal 'allamakum nabiyyukum hatta al-khira, apakah nabimu itu mengajarkan kepada engkau sampai bagaimana tata cara bersuci? Ya, nanti pada bab yang pertama ini berkaitan dengan masalah bersuci, sunnah-sunnah yang ditinggalkan ketika kita bersuci. Ini heran orang Yahudi, hal 'allamakum nabiyyukum hatta al-khira, apakah nabimu mengajarkan kepada engkau wahai Salman sampai bagaimana tata cara bersuci, buang air besar itu diajarkan? Maka Salman mengatakan, ajal 'allamana nabiyyuna hatta al-khira, iya, nabiku mengajarkan segala sesuatu sampai bagaimana cara duduk ketika buang air besar diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada agama yang sempurna melebihi agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan, kata Allah, agama kalian. Al-yauma akmaltu, akmal ini berarti sempurna, tidak ada yang terlewatkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Nikmatnya Allah telah disempurnakan di dalam agama ini. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku ridha bahwasanya Islam ini agama atas kalian. Maka kita kalau sholat, kalau kita zikir pagi petang, itu kita mengatakan apa? Raditu billahi rabbah, ya Allah, aku ridha engkau ini adalah Tuhanku. Wabil Islami dinah, dan aku ridha bahwasanya Islam ini adalah agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi. Ridha ini berarti kerelaan tanpa ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fid din, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Kalian mau mengamalkan, silakan diamalkan. Kalian tidak mau mengamalkan, silakan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa di antara kalian mau beriman, mau mengamalkan keimanan tersebut, dia jalankan. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau kufur, bahkan mau keluar dari agama Islam, silakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan. Ya, ini terbuka lebar, dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua itu tergantung kepada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami ini meminta pertolongan. Kemudian kita melanjutkan, ya, pada halaman yang ke-32. Ibnu Baz menyebutkan masalah mengangkat kedua tangan saat berdoa. Ya, mengangkat kedua tangan saat berdoa. Pada tempat-tempat yang Nabi tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, Nabi memang di antara adabnya ketika kita berdoa itu mengangkat kedua tangan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itulah hadis qudsi. Bahwasanya Allah itu malu, aku ini malu. Ketika seorang hambaku dia mengangkat kedua tangannya, fayarudduha sifran, aku tidak memberikan apapun kepadanya. Itu Allah yastahi, Allah itu malu, Allah memiliki rasa malu. Wallahu la yastahi minal haq, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah malu di dalam urusan kebenaran. Ya, Allah juga memiliki rasa malu.
ketika hambanya dia mengangkat kedua tangan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apapun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku dia meminta kepada aku, katakan wahai Muhammad, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab orang yang berdoa ketika dia berdoa. Dijawab sama Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka itu juga menjawab panggilan aku. Perintah aku mereka amalkan. Dan mereka juga beriman kepada aku. La'allahum yarshudun. Agar mereka itu diberikan apa? Rasyid. Diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pada dasarnya memang mengangkat kedua tangan itu diantara adab ketika berdoa. Tetapi ada tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Maka juga dilarang bagi kita untuk mengangkat tangan. Karena amalan yang tidak dilakukan beliau adalah sunnah, dan amalan yang tidak dilakukan beliau juga sunnah. Misalnya berdoa di antara dua sujud. Ya, di antara dua sujud tidak perlu kita mengangkat kedua tangan. Dan di akhir salat sebelum malam, ya, pada saat-saat itu tidak disyariatkan berdoa sambil mengangkat tangan, karena beliau tidak melakukannya. Dan beliau juga melanjutkan tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika berdoa apabila pada saat-saat tersebut, seperti setelah salat fardu 5 waktu. Ya, setelah salat fardu 5 waktu tidak mengangkat kedua tangan. Tatkala duduk di antara dua sujud, tidak mengangkat kedua tangan. Pada akhir salat sebelum malam, serta ketika khutbah Jumat. Ya, ketika khutbah Jumat dan khutbah pada 2 hari Id. Berdoa tidak mengangkat kedua tangan. Ya. Sesungguhnya beliau tidak mengangkat tangan ketika berdoa pada waktu-waktu tersebut. Sementara beliau adalah teladan yang paling baik untuk umatnya. Ibnu Utsaimin mengatakan dalam penjelasannya atas hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang tata cara haji, sunnah itu di samping diwujudkan dengan melakukan amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, juga diwujudkan dengan tidak melakukan amalan yang ditinggalkan beliau. Apabila perbuatan itu ditinggalkan, walaupun sangat mungkin dilakukan di masa beliau, berarti sunnahnya adalah tidak mengerjakan amalan tersebut. Ya, sunnahnya apa? Berarti tidak mengamalkan amalan tersebut karena tidak diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu berkaitan dengan masalah, ya, kata pengantar pendahuluan kitab kita menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Kita masuk pada bab yang pertama. Ya, kita masuk pada bab yang pertama seputar taharah. Apa taharah ini? Bersuci. Islam ini mengajarkan kita ini suci, bersih. Maka yang biasa menjaga wudhu itu siapa? Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul mengatakan la yahfadul wudhu illa al-mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudhu itu kecuali orang itu beriman. Dia menjaga wudhunya. Dia batal, dia wudhu. Dia batal, dia wudhu. Seorang ulama itu ketika dia menunggu sholat, antara disebutkan adalah Syekh Albani rahimahullah, ketika ceritakan oleh muridnya Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Syekh Albani itu kalau sudah belajar di masjid setelah sholat Isya, ya, setelah sholat Isya beliau belajar sampai menjelang subuh dengan 1 kali wudhu, tidak berwudhu lagi. Dan dia duduk dengan silahnya, dengan duduk tanpa biasa tidur ke kanan, tidur ke kiri, duduk, dia bersilah sampai subuh dengan 1 kali wudhu. La yahfadul wudhu ilal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang itu yang beriman. Dan Islam ini mengajarkan kita ini bersuci, bersih. Kita ini harus menjadi orang yang bersih, karena Islam mengajarkannya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidaklah yang dia memegang Al-Quran ini kecuali al-mutahharun. Itu orang-orang yang bersih. Ya, meskipun di antara para ulama mengatakan itu adalah para malaikat. Malaikat Allah itu bersih-bersih. Ya. Maka jangan sampai kita ini orang Islam yang kotor. Tunjukkan kita ini Islam yang bersih. Makanya di dalam Islam diajarkan bab khusus taharah, bersuci. Ya. Di antara azab
di azab kubur. Di antaranya apa? Mereka yang tidak bersih dari kencingnya. Kalau kita kencing, kita buang air kecil, kita tuntaskan, kita bersihkan, kemudian kita bersihkan semuanya. Ya. Jangan seperti orang-orang yang mereka kencing mungkin belum selesai, kemudian mereka tutup, tidak mereka bersihkan. Ya, makanya kamar mandi kita ini harus kamar mandi yang bersih. Al-mutahharun. Di sini beliau mengatakan, ya, ini kita tidak membahas tentang masalah taharahnya, bagaimana tata cara bersuci, tidak. Kita membahas tentang menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan di dalam bab masalah taharah. Yaitu yang pertama, bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Apa istinsyak? Istinsyak itu dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Ini istinsyak. Ya. Ini di antara sunnah wudu yang terlupakan istinsyak. Dari Laqid bin Sabrah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Ya, kita kalau mau sholat dan ingin berwudu, maka kita sempurnakan wudu kita. Jangan tanggung. Masa orang yang beriman dia berwudu saja tidak bisa? Ya, yang selesai yang penting basah. Basah dia masuk sholat. Kita cari yang sempurna. Ya, dalam urusan wudu ini penting. Asbighil wudu, kita sempurnakan wudu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika bertanya kepada para sahabatnya, hal adullukum ala ma yamhallahu bil khataya wa yarfa'u bi darajat. Maukah kalian aku kabarkan tentang sebuah amalan yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan mengangkat derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah, iya wa ya Rasulullah. Rasul mengatakan intidarus shalah ba'da shalah, yaitu kita menunggu sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Contoh, kita sholat maghrib, kita tunggu sampai menjelang sholat isya, kita baca Al-Quran, ya kita belajar, ya sampai sholat isya. Ini berarti intidarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, kathratul khata' ilal masajid. Kathratul khata' ilal masajid, yaitu memperbanyak langkah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak langkah kita. Ya. Langkah yang satu mengangkat derajat, langkah yang satunya menghapuskan dosa kita. Kathratul khata'. Kemudian ketiga, asbighul wudu ilal makari, yaitu kita menyempurnakan wudu kita di tempat-tempat yang kita membencinya. Kadang orang kalau memasukkan air ke dalam hidungnya, itu dia biasanya terasa sakit. Iya, terasa sakit sampai keluar air mata, itu biasanya orang yang nggak biasa. Tapi kalau orang yang biasa, ketika dia memasukkan air ke dalam hidungnya, dia akan terasa ringan. Ya, akan terasa ringan, kecuali ketika puasa. Maka puasa ini tidak diperbolehkan kita untuk istinsyak. Khawatir apabila air tersebut masuk ke dalam tenggorokan kita, dan memang tidak dibolehkan. Ya, ketika dalam keadaan puasa. Di luar puasa, maka kita disunahkan untuk istinsyak. Asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi', kemudian selailah ya di antara jari jemari kalian. Wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman, ya, dan bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, illa an takuna sha'iman, kecuali ketika kalian dalam keadaan puasa. Ya, dalam keadaan puasa kita tidak perlu istinsyak. Hadis tersebut adalah dalil untuk bersungguh-sungguh dalam beristinsyak bagi orang yang tidak berpuasa. Sementara itu orang yang berpuasa tidak diperintahkan untuk itu, agar air tak masuk ke tenggorokan sehingga tidak membatalkan puasanya. Ya. Selain itu, hadis tersebut di atas menunjukkan bahwasanya perintah bersungguh-sungguh dalam beristinsyak hukumnya tidak wajib. Karena kalau wajib, tentunya seorang wajib berhati-hati dan tidak boleh meninggalkannya meskipun dalam keadaan puasa. Ya, hukumnya tidak wajib. Dan pendapat senada juga disebutkan dalam Al-Bassam rahimahullah dalam kitabnya Tauhidul Ahkam min Bulughil Maram. Mad mandhar dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan satu telapak tangan. Ya, sekarang bagaimana cara kita ini beristinsyak? Tadi kita tahu istinsyak berarti apa? Memasukkan air ke dalam hidung kita. Berarti kita istinsyak. Lalu bagaimana caranya?
Caranya kita istinsyak. Ini juga ada sunnahnya. Dari Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan madmadhah. Madmadhah ini apa? Berkumur-kumur. Paling tidak kita ini juga mendapatkan apa? Kosakata-kosakata. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Madmadhah yaitu berkumur-kumur. Madmadhah, ya berkumur-kumur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan berkumur-kumur dengan beristinsyak sekaligus. Ya. Jadi satu kita ambilkan air di tempat wudu, yang separuh kita masukkan ke dalam mulut kita, separuh kita masukkan ke dalam hidung kita. Ya, langsung gabung antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Beliau Rasulullah SAW mengambil setengah air dari telapak tangan untuk berkumur-kumur dan setengahnya lagi untuk beristinsyak. Hanya cara ini yang bisa dilakukan dengan satu telapak tangan. Adapun kalau mengambil air dengan 2 dan 3 ciduk telapak tangan, mungkin saja berkumur-kumur dan beristinsyak itu dilakukan baik secara terpisah maupun bersamaan. Hanya saja Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak dilakukan secara bersamaan. Ya, istinsyak kita lakukan, terlebih lagi kita melakukan sesuai dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Separuh kita masukkan ke dalam kumur-kumur, separuh kita masukkan ke dalam hidung. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan bagaimana sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan annahu afragha minal ina ala yadayhi. Bahwasanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu menuangkan air di atas kedua telapak tangannya. Ya, menuangkan air di atas kedua telapak tangannya. Faghazalahuma, lalu dia mencuci keduanya. Thumma ghasala aw madmada aw istanshaqa. Setelah itu beliau mencuci mulutnya dan berkumur-kumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan, min kaffin wahidah. Ya, dari satu telapak tangan, min kaffin wahidah. Fa fa'ala dzalika thalatha. Dan beliau melakukan ini 3 kali. Berkumur, istinsyak, berkumur, istinsyak, berkumur, istinsyak. Berapa kali? 3 kali. Fa fa'ala dzalika thalathan. Tsumma qala, kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, hakadha wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cara berwudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan annahu tawadda'a. Ya, Ibnu Abbas itu berwudu. Fa ghasala wajhaha. Kemudian dia membasuh mukanya. Akhadha ghurfatan min ma'. Ya, setelah itu dia mengambil seciduk air. Famadmadha bihi wastanshaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsyak dengan air tersebut. Wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Ya. Kemudian dari Ali, tadi dari Abdullah bin Zaid melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian dari Abdullah bin Abbas melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famadmadha thalathan wastanshaqa thalathan min kaffin wahid. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur dan beristinsyak 3 kali dengan satu telapak tangan. Ya, min kaffin wahid. Tsumma tamadmada wastanthara thalathan yumadbitu wa yanthuru min al-kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Ya. Beliau berkumur-kumur dan beristinsyak dari telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air tadi. Ya, di tangan yang enggak sebelah kanannya. Kita masuk dalam catatannya. Di sini di catatan sebuah hadis lain bertentangan dengan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu riwayat dari Talha bin Musyarif dari ayahnya, dari kakaknya. Dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmad wal istinsyak. Ini ada perbedaan, bahwasanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Ada satu riwayat seperti ini. Tetapi di sana yang berkaitan masalah langsung melanjutkan, ini riwayatnya mutawatir. Banyak sekali diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Yang tadi ini hadis yang dhaif, yang Rasulullah berkumur-kumur
kemudian beristinsyak. Ya, tidak dengan kafin wahid, tidak menggabungkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Maka ini termasuk hadis yang dhaif. Karena dua alasan, yaitu pertama, Laith bin Abu Sulaim, salah satu periwayat hadis ini adalah seorang yang dhaif, seorang yang lemah. Karena tidak mudah seseorang dalam meriwayatkan hadis, maka dia menjadi orang yang adil, orang yang kuat hafalannya, orang yang jujur, ya, kemudian orang yang juga paham tentang masalah agama, maka riwayatnya diterima. Tetapi kalau ada seorang yang dia meriwayatkan hadis yang tahu bahwasanya orang ini ada orang yang lemah dalam hafalannya, atau orang yang kadzab, yang dia suka berdusta, maka riwayatnya ditolak. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas Nabi Muhammad SAW, maka akan aku siapkan tempat duduknya di neraka. Kita berdusta atas nama saudara kita saja, saudara kita akan marah. Katanya Muhammad, kamu mengatakan demikian, padahal Muhammad tidak mengatakannya. Ya, pasti Muhammad ini dia akan marah. Aku tidak mengatakannya. Ya, jadi jangan sampai kita ini berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Makanya Islam ini terjaga. Kalau Al-Quran itu memang sudah jelas Allah yang menjaganya. Makanya kalau ada orang yang dia membuat Al-Quran, pasti langsung ketahuan. Allah mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah, kata Allah SWT, yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami sendiri yang akan menjaganya. Dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau dalam hadis ya memang ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu. Maudhu ini berarti hadis yang palsu. Terlebih lagi di bulan Muharram ini banyak sekali hadis-hadis yang palsu. Ya. Masya Allah, itu berkaitan dengan masalah berkumur-kumur dan istinsyak. Ya. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada pembahasan yang kedua, sunnah seputar junub. Ya, sunnah seputar junub ini. Sunnah seputar junub. Berkaitan dengan masalah junub. Ya, sebelum insyaallah minggu depan kita akan masuk. Di sini ada pertanyaan. Ya, dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, seorang pemuda dia bertanya. Dia mengatakan ada seorang pemuda yang selalu kami lihat berada di masjid. Ya, Masya Allah, pemuda ini terus berada di masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu merasa gantung sama masjid. Kalau tidak ke masjid tidak enak. Apabila ada orang yang bertanya kepadanya tentang tata cara mandi junub, tata cara mandi junub, dia menjawab dengan cara mandi yang mencukupi, sah, yang penting sah. Kadang kita itu seperti itu, ibadah yang penting sah, sudah. Kenapa kita tidak mencari ibadah yang sah, yang sempurna? Mau yang pentingnya kita ini belajar apa? Belajar sunnah. Untuk apa kita amalkan? Agar ibadah kita sah dan sempurna. Banyak sekali orang yang dia berangkat umroh, yang penting sah sudah umrohnya. Yang dia sholat yang penting sah sholatnya. Ya, ada yang demikian. Tanpa menjelaskan kepada sang yang menanya, ya, tanpa menjelaskan kepada sang penanya tentang sunnah-sunnah dan wajib-wajibnya di dalam melaksanakan sholat, di dalam melaksanakan mandi junub. Pemuda itu beralasan tidak ingin memberatkan orang, ya, tidak ingin memberatkan orang. Kadang kita itu tidak mau menjelaskan tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, takut kalau orang itu merasa oh nanti keberatan. Kalau memang itulah hal yang memberatkan, maka Rasulullah SAW tidak akan pernah menjelaskan, tidak akan pernah mengajarkan, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang siapa yang lebih mengetahui, kita atau Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya? Allah yang mengetahui kemampuannya. Takut saya memberatkan nanti. Justru sunnah itu bisa meringankan. Makanya Allah mengatakan di dalam surat, ya, Al-Maidah, "Wa ma ja'alallahu fid din min haraj." Di dalam akhir surah Al-Hajj juga Allah mengatakan. Di dalam surah Al-Baqarah juga Allah mengatakan, ya, bahwasanya agama ini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu, apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu
bikumul usr, bahwasanya Allah itu ingin memberikan kemudahan kepada kalian dan Allah tidak ingin memberikan kesulitan kepada kalian. Diberikan kemudahan dalam syariat. Ya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan innad dina yusrun falan yushaddad dina illa ghalabah. Bahwasanya agama ini kami berikan kemudahan dan tidaklah seseorang dia keras ya mempersulit di dalam agamanya kecuali dia akan terkalahkan. Sulit dia untuk istiqamah. Kalau dia membuat sulit sendiri itu untuk dirinya. Dan orang ini ketika ditanya cukup dia memberikan yang penting sah kamu mandi junubnya. Tidak menjelaskan tentang apa? Sunnah-sunnahnya dan wajib-wajibnya. Kemudian bagaimana pendapat Syekh tentang pemuda ini tadi? Syekh mengatakan pemuda itu termasuk orang yang menyembunyikan ilmunya. Padahal kewajiban menuntut ilmu adalah menerangkan yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian mengatakan ini yang wajib dan ini yang sunnah. Dia jelaskan. Siapa saja yang mengamalkan yang wajib sebenarnya sudah cukup sah. Ya, mengamalkan yang wajib sudah cukup sah. Sedangkan siapa saja mengamalkan yang sunnah, maka baginya itu ada tambahan pahala. Orang yang menyembunyikan sunnah karena takut memberatkan orang, demi Allah, sungguh dia tidak lebih sayang daripada Allah dan juga tidak lebih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada orang banyak hal yang mencukupi sah dan yang sunnah. Karena itu, aku menasihati pemuda ini melalui Anda. Beritahukanlah kepadanya supaya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan kepada orang hal-hal yang wajib dan yang sunnah. Apabila orang yang mengamalkan hal sunnah berdasarkan ilmu yang disampaikannya, niscaya dia akan memperoleh pahala. Yakni pahala karena menerangkan hal-hal yang wajib dan yang sunnah kepada orang yang banyak. Orang yang menambahkan dari sekedar yang wajib hendaknya mengatakan, wahai kaum muslimin, jika kalian hanya mengamalkan yang wajib saja, disampaikan. Wahai kaum muslimin, apabila kalian hanya mengamalkan yang wajib saja, maka kalian sudah terbebas dari zimmah, dari tanggungan. Karena memang kewajiban adalah sebuah tanggungan yang harus kita tanggung, yang harus wajib kita amalkan. Zimmah. Ini apa namanya? Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya wajib kita amalkan. Zimmah, tanggungan kita. Makanya orang kalau dia enggak sholat, itu dia memiliki tanggungan yang berat dalam hidupnya yang belum dia bayar. Bagaimana cara dia membayarnya? Dengan dia memperbanyak amalan-amalan sunnah, sholat sunnah dia berbanyak. Untuk menambah apa? Untuk membayar hutangnya dia. Bukan berarti ini kita mengqadha'nya ya, bukannya. Untuk menambah pahala. Berbeda dengan puasa. Puasa tidak kita jalankan karena kita sakit ataupun kita dalam keadaan safar, kita mengqadha'nya, kita menggantinya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, kita ganti di hari-hari yang lain. Tetapi kalau sholat tidak bisa. Oh kemarin saya belum sholat, saya ganti sholatnya. Saya kemarin belum sholat subuh, sekarang saya ganti dengan sholat subuh yang baru. Tidak bisa. Ya, kita perbanyak dengan amalan-amalan sunnah. Kita katakan, wahai kaum muslimin, jika kalian hanya mengamalkan yang wajib, maka kalian sudah terbebas dari zimmah, tanggungan sah. Ya. Namun jika kalian mengamalkan juga yang sunnahnya, maka hal tersebut lebih sempurna dan lebih banyak pahalanya. Adapun orang yang menyembunyikan kebenaran hak karena takut memberatkan, tanyakanlah kepadanya apakah dia lebih sayang kepada kaum muslimin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Hanya Allah yang pantas untuk dimintai pertolongan. Wallahu ta'ala alam. Itu ya berkaitan masalah kata pengantar pendahuluan dari kitab Menghidupkan Sunnah yang terlupakan, dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan pada bab yang pertama, yaitu bersungguh-sungguh dalam istinsyaq, ya. Dan kitab ini tadi ditulis oleh seorang wanita yang bernama Haifa binti Abdullah Ar-Rashid yang terkenal dengan Ummu Ahmad. Ya, beliau ini seorang wanita yang juga sangat belajar. Dia mengambil dari literatur yang lainnya. Ya. Kemudian dia juga memasukkan dalam kitab ini, dan beliau mengatakan apabila ada kekurangan dari kitab ini, mungkin dari sunnah-sunnah yang kurang, nanti insya Allah beliau akan menambahkannya di ya cetakan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Mengangkat kedua tangan.
Jadi mengangkat kedua tangan seperti ini. Ya. Seperti ini mengangkat kedua tangan. Ada juga riwayat yang mengatakan demikian, ada yang demikian. Tidak ada. Rasul tidak berdoa setelah sholat wajib. Entah itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak mengangkat kedua tangannya setelah sholat wajib. Kalau setelah sholat sunnah banyak. Ya ketika sholat duha, kemudian ketika sholat malam, ya. Wallahu ta'ala alam. Makanya kadang kita melihat orang selesai sholat langsung angkat kedua tangan. Pernah lihat ya? Langsung dia mengangkat. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu disunahkan justru. Berarti kita berdoa, berarti di sini berdoa tempat dan waktunya sesuai dan tata caranya. Ya, kita menunggu setelah azan, ya antara azan dan iqamah kita sholat. Ya kita di sana berdoa. Maka di sana termasuk di antara doa-doa mustajab, di antara waktu-waktu mustajab. Ya mengangkat kedua tangan. Masuk ke dalam yang keempat, ada sebab. Sahabat ini makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian itu berpegang teguh kepada sunnahku. Berarti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para sahabat khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Mereka itu diberikan petunjuk sama Allah. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian dan ikatlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Kalian amalkan. Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, contohnya, yaitu ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam, sholat tarawih. Contohnya sholat tarawih saja. Sholat tarawih ini dilakukan sholat malam oleh Rasulullah SAW pada malam yang pertama, pada malam yang kedua, pada malam yang ketiga dilakukan. Tetapi Rasulullah SAW setelah itu tidak melakukannya lagi. Ya tidak dilakukan lagi kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dihidupkan sama Umar. Dijalankan sama Umar sampai datang ke masjid, sampai ramai orang ini tadi. Sampai Umar mengatakan ni'matu bid'atu hadi. Sebaik-baik bid'ah ini. Tetapi melanjutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah ibadah. Itu Rasulullah sudah tidak ada. Jadi itu zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak sekali di antara contohnya. Ya, kalau memang itu athar yang sahih dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka dibolehkan. Contohnya, ketika di Mina. Kalau kita ketika di Mina, ya di Mina, kita sholatnya itu kita qashar. Kita sholat zuhur 2 rakaat, tapi nggak ada jamak. Kemudian kita sholat asar 2 rakaat. Ya kita qashar, tidak ada jamak. Tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika berada di Mina, beliau tidak mengqashar salatnya. Karena saat itu banyak sekali di antara manusia orang Arab Badui yang dia datang dari negerinya, khawatir. Utsman ini khawatir. Kalau ketika mereka pulang ke rumahnya, mereka mengatakan apa? Bahwasanya salat asar itu jadi 2 rakaat. Salat zuhur jadi 2 rakaat. Makanya sama Utsman tidak diqashar. Tetap dijalankan sholat yang 4 rakaat atau 4 rakaat. Itu di antara pemikiran para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan ada sebabnya. Masuk tadi pada yang keempat, bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW itu ada sebabnya. Kita harus tahu sebabnya apa. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan, ya, karena bisa masuk dalam kategori syariat. Kafarah sholat taubat, seharusnya dikatakan sholat taubat sendiri itu nggak ada ya. Yang ada bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ketika seorang hamba yudnibu dzamban, dia melakukan sebuah dosa, thumma shalla, kemudian dia melaksanakan sholat,
Ya thumma shalla, thumma yastaghfirillah. Kemudian dia beristighfar kepada Allah terhadap dosa yang telah dia lakukan. Illa ghafarahullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ya. Kalau kita katakan bisa dikatakan sebagai sholat taubat, tidak bisa sholat taubat. Cuma sholat 2 rakaat setelah melakukan dosa dan dia beristighfar. Itu namanya tsumma ghafarallahu lahu. Kemudian Allah SWT mengampuni dosanya. Ya. Kafarat banyak ini. Kafarat tentang apa? Kafarat ketika mungkin bersumpah. Nah, itu di dalam surat Al-Maidah, dilihat ya. Surat Al-Maidah itu ada berkaitan masalah kafarat tentang sumpah. Ya, itu ada yang dia memberikan 10 makanan kepada orang miskin. Asyratun masakin. Ya, asyratun masakin. Dia memberikan makan kepada 10 orang miskin. Itu kafaratnya. Bagi orang yang dia itu bersumpah atas nama Allah tetapi dia ya berbohong. Ya, it'amu asyratun masakin. Dia bisa dilihat dalam surat Al-Maidah, yaitu memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Itu kafaratnya. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, betul. Masya mu'minin rahimahumullah, an-niyah makanuha qalb. Pada dasarnya niat itu tempatnya itu berada dalam hati. Ketika Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, jadi di antara, kalau di dalam Al-Qur'an namanya asbabun nuzul, sebab nuzul turunnya ayat ini. Dalam hadis dikatakan asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini. Yaitu dahulu ada namanya dikatakan muhajir Ummu Qais, yaitu seorang sahabat yang dia itu hijrah. Dia mau hijrah, tetapi hijrahnya itu dengan catatan menikahi Ummu Qais ini tadi. Karena dia mengatakan wanita ini memberikan syarat, saya mau menikah denganmu dengan catatan engkau hijrah. Engkau hijrah, setelah kau pulang dari hijrahmu baru aku mau menikah denganmu. Maka dia pun hijrah. Hijrahnya karena apa? Karena ingin menikahi wanita ini tadi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau hijrahnya karena dunia dan wanita, dia pasti akan mendapatkan dunia dan wanita karena sesuai yang dia niatkan. Ya, tetapi kalau dia niatkan karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan Rasulnya. Kalau memang kita keluar dari rumah kita niatkan, berarti niat itu secara spontan keluar dari hati kita. Saya mau sholat. Nah, niatnya kita sholat ini karena apa? Kembali lagi, mungkin karena di sana biasanya ada calon mertua. Contoh misalkan ya, datang karena ada calon mertua di masjid, dia mau sholat di masjid. Ada yang demikian, ya? Atau mungkin dia niatnya memang ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan kewajiban. Ini kewajiban, anak harus berangkat ke masjid, anak mau sholat zuhur. Ya, dia niatkan. Jadi tidak perlu niat itu kita lafadzkan, niat dalam hati. Kecuali ada niat-niat yang dilafadzkan seperti tadi saya sebutkan tentang masalah haji dan umrah. Labbaik Allahumma, dia lafadzkan. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Udah pinter semua, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh belum? Ya. Pernah memang dia ikut di sebuah majelis. Ya. Laki-laki ini
Dia tidak ada niatan untuk apa? Untuk datang ke majelis ilmu. Tetapi karena ikut-ikut temannya. Ya, karena ikut-ikut temannya. Sehingga orang ini mengatakan apa? Ya, la khasara fiha. Dia tidak akan mendapatkan kerugian di dalamnya. Karena memang majelis ilmu itu tempatnya apa? Tempatnya rahmat, tempatnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang niat ini ada 3 hal. Niat ketika melakukan sebuah amalan, mau melakukan sebuah amalan. Dan niat ketika berada di amalan tersebut. Dan niat setelah melakukan amalan tersebut. Ya. Niat itu ada 3. Apa? Niat ketika ingin melakukan amalan, dan yang kedua niat ketika melakukan amalan itu, dan niat ketika selesai melakukan sebuah amalan. Contohnya, ketika kita mau sholat, ya, ada niat kita mau sholat, selesai sholat, ya. Kemudian selesai sholat, ketika sholat mungkin ada orang di samping kita, kemudian kita memperbagus sholat kita. Biasanya sholat kita ini kalau kita sholat sendirian cepat-cepat, ya, yang penting selesai sudah. Karena ada orang ini dia sholatnya diperbagus, niatnya sudah berubah ketika melaksanakan sholat. Selesai sholat, dia menceritakan, alhamdulillah tadi saya sholat zuhur. Dia niatnya ini untuk menceritakan tentang amalannya. Ya, berarti ini apa? Apakah sempurna? Tidak. Dia membatalkan. Makanya Allah mengatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian itu membatalkan, bisa batal sedekah kalian dengan al manni wal adha, yaitu menyebutkan wal adha dan menyakiti orang yang telah diberikan sedekah. Jadi amalan itu bisa apa? Bisa batal. Makanya Allah mengatakan surah Al-Muhammad, wa tubtilu a'malakum, dan amalan kalian dibatalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya bisa bernilai pahala dibatalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi niat itu apa? Niat ketika mau melakukan sebuah amalan, niat ketika melakukan amalan tersebut, dan niat ketika selesai melakukan amalan tersebut. Ya. Salat malam Masya Allah 11 rakaat, sebut alhamdulillah tadi malam saya sholat malam, alhamdulillah saya sudah berikan bantuan sama masjid itu sekitar sekian. Nah, berarti apa? Dia menyebutkan amalannya. Ini bisa membatalkan sebuah amalan. Wallahu ta'ala. Niat gimana kurang? Jadi ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Allah mengatakan, "Man kana yuridu harthad dunya nazid lahu fi harthi." Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW itu berperang, dan ketika perang apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang. Mendapat harta yang banyak, mendapatkan kuda, senjata, wanita, ya, dan harta yang banyak melimpah. Ghanimah. Jadi tidak gampang. Orang ketika dia berperang itu jangan dilihat, oh pemberani orang. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya para sahabatnya, ya Rasulullah, siapakah yang mereka berperang fi sabilillah? Ya, ada orang yang dia berperang karena ghanimah, ada yang dia berperang karena memang syaja'ah, keberaniannya. Waman fi sabilillah, siapa yang dikatakan orang ini memang berperang di jalannya Allah, bukan di jalannya syaitan. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang dia berperang, dia ja'ala kalimatullahi al-ulya, dan dia berperang untuk meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah, agama Allah, fa huwa fi sabilillah. Berarti dia di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat yang turun mengatakan,
minkum may yuridu dunya, minkum may yuridul akhirah, tsumma sarafakum anhu liyabtaliyakum. Di antara kalian itu memang ada yang menginginkan dunia, memang niatnya prioritasnya dunia. Ada yang memang dia itu prioritasnya akhirat. Ada, sama-sama menginginkannya. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kalau memang kita sholat kita tendensinya apa? Makanya sholat itu kalau kita memang melakukan sebuah ibadah, niatkan yang pertama memang urusannya akhirat. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas, bukan berarti kita ini tidak boleh minta dunia, boleh. Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa saja yang bermanfaat atas kalian untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa nasib kalian, bagian kalian dari urusan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan membuat kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak mencintai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, kalau memang kita bangun dari tempat tidur kita mau sholat malam, niatnya kita karena memang kita ingin meminta dunia kepada Allah, gak ada masalah, karena kita mintanya kepada Allah. Ya, tetapi kita niatkan kita bangun malam ini untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Minta bisalin, di antara ciri orang itu soleh, dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam, kecuali ketika sakratul maut. Ketika beliau sakit parah dan mendekat kematian, saat itulah Rasulullah SAW meninggalkan sholat malam. Ketika safar pun, bahkan di atas ontahnya Rasul ini melaksanakan sholat malam. Tak bisa salihin, ciri orang itu saleh. Dia mengamalkan. Kalau dia dalam doanya dia minta dunia, tidak masalah. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada pertanyaan ibu-ibu? Gak ada ya? Masya Allah. Insya Allah kalau besok ada kajian bisa dibawa kitabnya ya, bisa beli kitabnya. Bermanfaat, bagus kitab ini. Subhanallah, kitabnya sangat bagus sekali. Mulai dari kata pengantarnya, dari pendahuluannya dan isi-isinya, insya Allah bermanfaat. Jadi nanti insya Allah kalau kita belajar, diusahakan kita memiliki kitabnya masing-masing. Ya, murah kok kitabnya, cuman 17.000 atau 20.000 kitabnya. Ada. Oh, di depan ada. Oh, Masya Allah. Ya. Masya Allah, mu'min rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan kita bisa terus mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnahnya. Kita melakukan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.